dengan dan Ini tibalah saatnya acara yang kita tunggu-tunggu, acara yang kita nanti-nanti. Tausiah dan doa akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Syiraj MA. Untuk beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal masyayikh, mohon maaf tidak ada yang saya kenal ulama di sini. Ada satu saya tahu, Ustaz Ubaidillah dari Singaraja, yang dari Tegal Lurung belum ada yang kenal. Kiai siapa di sini? Kiai Ibnu Malik. Mana? Para asatidz Tegalurung yang saya hormati, Bapak staf ahli Bupati Indramayu, Bapak Suwenda, hafizahullah fi sihatin daimah, Kepala PDAM yang saya hormati, anggota DPRD Jawa Barat dari Partai PDI Perjuangan, Pak Samsul, orang Indramayu asli, panitia penyelenggara pengajian, kepala desa Tegal Lurung, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya bisa silatul arham dengan masyarakat Tegal Lurung di halaman Masjid Al-Mu'awanah, ya, dalam rangka tasyakur panen raya. Panen raya dengan mengadakan pengajian tabligh, sudah barang tentu ada qiraatul Quran, ada sholawat yang sudah dibaca, insyaallah ala barakatillah. Dan Tegalurung harus bangga. Dari Tegalurung ada putra Tegalurung yang sekarang menjadi Kepala Intel Republik Indonesia, Kabag Intel, yaitu Bapak Komjen Ahmad Dhofiri. Ya, saya mau ke sini ini saya telepon-teleponan dulu. Katanya salam-salam saya untuk masyarakat Tegalurung. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau mampu menjalankan amanat. Hari-hari ini beliau sedang mengemban amanat yang sangat berat tapi sangat mulia, yaitu ingin mengembalikan lagi nama baik
kredibilitas nama polisi Republik Indonesia. Mudah-mudahan Pak Dhofiri sukses dalam mengemban amanat yang sangat berat dan mulia ini. Bapak-Ibu sekalian, tapi mung siji langkah maning jenderal. Langkah maning? Oh, mung siji. Al-Quran memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar membentuk organisasi. Al-Quran, Allah perintah kepada Kanjeng Nabi supaya membentuk sebuah organisasi. Namanya apa organisasinya itu? Namanya umat. Nyuwun sewu, mohon maaf, nyuwun pangapunten. Di Quran tidak ada secara eksplisit, secara terang-terangan, secara lahir terminologi umat Islam. Nggak ada, Pak. Pernah baca Quran belum, Pak? Pernah baca Quran nggak? Yang awal sampai akhir pernah nggak? Malah paling kuluhu, falak, nas, alif lam mim, ayat kursi paling berkat. Kalau Bapak baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan menjumpai terminologi umat Islam. Gak ada tuh. Umatan Islamiyah, gak ada tuh di Quran. Yang kaget, saya ngomong gini, yang kaget berarti gak pernah baca Quran. Yang kaget. Karena sering baca Quran gak kaget, memang gak ada. Gak usah ngerti artinya, tapi yang jelas kelapal umatan Islamiyah, gak ada tuh. Begitu pula umatan Arabiyah, bangsa Arab, gak ada tuh. Jadi Kanjeng Nabi itu diperintah oleh Allah bukan hanya membangun umat Islam, bukan hanya membangun bangsa Arab, tapi Nabi diperintah oleh Allah membangun organisasi besar yang namanya ummatan wasaton. Apa? Umat yang keren, bergengsi, berkualitas, yang berperan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tuh, ummatan wasata. Bukan ummatan Islamiyah, bukan tuh. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Muhammad, saya jadikan kamu dan pengikut kamu sebagai ummatan wasaton. Umat yang modern, umat yang bergengsi, umat yang keren, umat yang bermartabat. Coba Tegalurung umat martabat gak coba? Nah, menjadi umat yang bermartabat, litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu sekalian berperan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Peran apa itu? Syuhudan diniyan, peran agama. Syuhudan thaqafiyan, peran pendidikan dan akhlak. Syuhudan hadariyan, peran ekonomi, welfare, kesejahteraan. Syuhudan ijtimaiyan, peran sosial. Syuhudan insanian, peran kemanusiaan. Artinya bahwa umat Nabi Muhammad harus memegang peranan. Harus memegang peranan. Satu, peran agama. Nah, peran agama harus dipegang oleh ahlinya. Oleh yang memang menguasai. Maka agama harus dipegang oleh para ulama
para kiai yang betul-betul ahli dalam memahami agama. Jangan sampai kiai pegang arsitek, salah kabeh kowe. Jangan sampai kiai dipasrahin bangun masjid, 2 hari sudah ambrol. Kiai pegangnya agama. Kiai lu ya. Kiai pegangnya apa? Dengan benar. Dalam memahami agama, pertama harus berpegang teguh dengan Al-Quran. Al-Quran harus kita pahami, ayat-ayatnya berbagai macam tipe. Gak gampang paham, ngomong gampang, mari kita kembali pada Al-Quran. Gampang banget ngomong kayak gitu. Tapi apa artinya itu? Mari kita memahami Al-Quran. Bahwa di dalam Quran ayatnya ada ayat muhkamah yang sudah baku. Qul huwallahu ahad. Gak usah tafsir lagi, gak usah. Katakan Tuhan itu satu, Allah itu satu, dah gak usah tafsir. Ada ayat mutasyabihah yang perlu ditafsiri. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan, batal wudunya. Senggolan itu apa artinya? Menurut Imam Syafi'i ya senggolan, sengaja gak sengaja, syahwat gak syahwat, batal. Menurut Imam Malik, kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal. Menurut Imam Hambali, kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat tidak batal. Menurut Imam Hanafi, asal tidak yang satu, asal aja siji kan siji, nggak batal. Itu Imam Hanafi. Apa artinya? Artinya ayat lamastumun nisa, ayat mutasyabihah. Ayat yang perlu ditafsiri. Paham boten? Terus paham mana batu kerumunan batu. Di ayat Quran itu ada yang muhkamah, ada yang mutasyabihah. Gak gampang. Jangan gampang-gampang. Mari kita kembali pada Quran. Ini harus paham begini ini. Yang kedua, ada ayat mutlaqah, absolut. Ada ayat muqayyadah, terikat, terbatas. Yang absolut mutlak apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Mutlak. Wa ulil amri minkum. Kamu harus taat pada pemerintah dengan syarat. Beda dong. Kamu harus taat pada Allah dan pada Rasulullah. Mutlak. Kamu harus taat kepada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik. Namanya yang taat pada Allah Rasulullah mutlaqah, yang taat pada pemerintah muqayyadah. Ada lagi dalam ayat Quran, ayat yang umum ammah, ada yang khosoh khusus. Yang ammah aqimus sholah, wajib sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang khusus wajib perang. Wa qatil musyrikina ainama. Gimana terusnya? Walladzina ukhriju min jarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Wajib perang. Itu khusus kalau lagi perang. Kalau lagi perang orang Tegalurung keluar dari rumah, ayo ikut perang semuanya. Kalau lagi aman gini masa ngebom? Masa ngebom kalau perang kayak lagi aman kayak gini? Namanya ayat khusus. Kalau sholat, perintah sholat, kapan saja, siapa saja, di mana saja, wajib sholat. Kalau perintah perang, di Quran ada perintah, wajib perang, ada itu. Tapi kalau lagi perang, ada lagi ayat namanya hakiki, ada yang majazi, ada yang realistis, ada yang metafor. Yang metafor, yang majaz apa? Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan. Nanti Allah punya tangan, jerijinya berat. Nanti jerijnya pirah mungkin bakal ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan mati kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah. Bukan muka, bukan. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa.
malaikat baris sofan sofa, wajah rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Apel bendera merah putih apa? Bukan Tuhan yang datang, perintahnya yang datang. Paham begini tanggung jawab ulama. Bukan tanggung jawab bupati, bukan tanggung jawab Kapolres, bukan tanggung jawab ketua DPRD, bukan tanggung jawab siapa? Ulama. Dah, sekilas saja tuh, ringkas saja tuh. Kalau sudah paham Quran, harus paham hadis. Hadis pun macam-macam. Ada hadis yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong, namanya mutawatir. Ada hadis yang terkenal, namanya masyhur. Ada hadis yang mulia, namanya aziz, yang bernilai. Ada hadis individual. Kenapa harus paham hadis walaupun sudah paham Quran? Karena di Quran perintahnya sangat umum. Contoh, Quran perintah sholat, aqimus sholah, wajib sholat, harus sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu. Wonten boten Quran? Wonten boten? Enggak pernah baca Quran ya enggak bisa jawab ya. Di Quran tidak ada penjelasan sholat itu 5 kali. Betul wonten. Namanya sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten di Quran. Adanya di mana? Di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat. Al-zuhur, wal-asr, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian umat Islam 5 kali sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Quran apa hadis? Alhamdulillah paham. Jadi harus berdasarkan hadis. Setelah paham Quran harus hadis. Dah gitu aja sekilas mohon. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Akal harus dipakai. Apa? Akalnya manusia harus dipakai. Ada 2 akal itu. Ada rame-rame musyawarah kolektif nanti menghasilkan konsensus ijma. Ada akal individu namanya qiyas, analogi. Contoh yang kolektif. Contohnya rukunnya sholat. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat ada 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku, tumanina, i'tidal, rukunat salat 17 tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Itu adalah produk ijma'nya ulama. Apa? Paham betul? Paham betul? Apa ngajian dongeng muka nakir beta? Di warung-warung dongeng muka nakir. Jadi kita tahu bahwa komponen unsurnya sholat ada 17 dari ijma'nya ulama. Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Rukun sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri, baca Fatihah, ruku, tumanina, i'tidal, sujud. Bukan Quran, bukan hadis. Apa itu? Ijma'nya ulama. Nah, ada di sana kalau Tegalurung nggak ada sih, sana sebelah sana. Kita tidak usah ikut ulama. Langsung saja Quran dan hadis. Nah, kemudian dia sholat. Kita tanya, Bapak sholatnya bagus, bisa sholat bagus dari mana? Oh, saya belajar sendiri dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Demi Allah, saya bersumpah nih, wallahi bohong. Kalau ada orang ngaku sholatnya belajar dari Quran dan di Quran hadis nggak ada. Ajaran pelajar sholat begini caranya betul wonten. Jadi pasti orang itu belajarnya dari bapaknya, ibunya, ustadznya, gurunya atau imam masjid. Nanti imam masjid dari siapa? Gurunya, dari kiainya, dari syekhnya, mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Wafat tahun 204 Hijriah di Kairo, Mesir.
Muridnya gurunya Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Imam Malik gurunya namanya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid yang muridnya Kanjeng Nabi, sahabat. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti ikut Kanjeng. Yang percaya silahkan, enggak apa-apa. Ikut saya silahkan, enggak ikut enggak apa-apa, enggak patenan. Enggak bangkrut Imam Syafi'i, enggak diikutin, enggak bangkrut, enggak. Dah, ringkas saja ini. Kita pegang saja Quran dan hadis. Hadis yang paling hebat tuh hadisnya siapa? Imam Bukhari. Dah top itu Imam Bukhari. Saya juga tahu, Abdi juga nyaho bahwa hadis nomor 1 Imam Bukhari, saya juga tahu. Tapi ente tidak tahu Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 hafal beliau. Hafal hadis 600.000 itu muridnya Imam Syafi'i. Beliau wafat tahun 256. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Bukhari 256. Ya udah kalau dulu hadisnya Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Ibnu Rahaweh. Ibnu Rahaweh muridnya Imam Syafi'i. Ya sudah hadis Abu Daud. Abu Daud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ayo mau apa yuk? Paham tidak? Dah itu ijma. Sekarang kias. Analogi. Kalau kita tidak pakai kias, kita tidak bisa menghukumi kejadian-kejadian hal-hal yang sekarang ada, dulu tidak ada. Contoh, narkoba halal apa haram? Oh, berani-berani mengharamkan? Ada. Di Quran ada. Sekali lagi saya tanya, narkoba, sabu-sabu halal apa haram? Kok berani mengharamkan dulu? Di Quran ada apa? Ada ayat ini. Bukan berarti sama dengan khomer. Khomer di Quran ada haram. Maka ini barang haram. Kalau mau bahasa Arab begini. Kalau mau bahasa Arab. Barang memabokkan. Wa kullu muskirin khomer. Quran tidak melarang. Yang ada di Quran larangannya wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar dengan bil aula. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih nempeleng, paham tuh? Namanya kias apa? Aulawi. Dah 2 saja ya. Burhani dan Aulawi itu aja lah. Ada 9 kias itu. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadal, Istiqra'i, Tamthili, Khitobi, Syari, Iqna'i. 2 saja inilah. Biar tahu aja. Jadi kesimpulannya syuhud dan dinian, peran agama harus dipegang oleh kiai, ustadz, ulama yang ahli memahami tentang masalah ini. Baru itu sah atau boleh jadi panutan. Boleh jadi rujukan, tempat bertanya. Kalau masih bacanya terjemahan, baca terjemahan, tidak bisa dijadikan pegangan. Manggang ya, bon. Yang kedua, syuhud dan thaqafiyan. Umat Islam harus berperan dalam peran pendidikan dan akhlak. Ya Allah, kalau bicara akhlak, panjenengan Tegalurung akhlaknya bagus beli. Bagus beli akhlaknya. Dalam ngacak tek contoh nang ngacak dalam. Kula ngalami lunga ning Australia. Kula ngalami lunga ning Aus. Setengah bulan muter-muter di beberapa kota, Melbourne, Perth, Adelaide, Sydney, ceramah, muter-muter ceramah. Nah, terakhir arep balik badhe wangsul ning ibu kota Sydney,
jalan-jalan, belanja, tuku kaos, tuku gantungan kunci, nggo oleh-oleh, nggo putu kula sanga. Wis oli rong kantong, pulang ke hotel maghrib, beres-beres, dipakin beres, ternyata HP saya tidak ada. Dibulat sana sini, gak ada HP. Ya udahlah, hilang udahlah. Udah gampang tuku maning lah, hilang ya wis. Tidur, mau tidur jam 9, sambil lihat TV berita. Jam 9 lebih ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel dan ada laki-laki, anak laki-laki mengembalikan HP saya. Ini Pak, HP Bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira HP ketinggalan Tegalurung, priman kira-kira? Jadi akhlaknya bagus mau bukan? Agama Kristen ngomong padaku. Kula ngalami ning negara Mali, Afrika Barat. Ning kota namanya kota Timbuktu, rombongan 6 ormas, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada PUI, Wasliyah, berangkat di sana sampai 5 hari, Maulid Nabi besar-besaran. Itu di kota Timbuktu, Pak, tidak ada rumah ditutup pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada mobil dikandangi gerasi. Tidak sepeda motor masuk rumah. Kira-kira di Tegalurung. Lamun motor datang ning latar bae kan? Priben kira-kira? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dakwahnya Rasulullah itu pertama adalah membacakan Al-Qur'an, yatlu 'alaihim ayatihi. Orang Arab tercengang. Muhammad buta huruf, gak pernah sekolah, bisa menyampaikan kalam yang luar biasa, isinya dan struktur bahasanya. Tercengang. Ajib kan orang Arab. Muhammad belajar kondi. Belajar dari mana ini? Baru jelas Nabi Muhammad sejak kecil gak pernah kemana-mana. Dan nomor 2 setelah menyebarkan baca Al-Quran, ini Tegalurung, bocah cilik, KB, wong nom, bocah nom, kudu bisa baca Quran. Pertama. Yang nomor 2, wa yuzakkihim tazkiyatul qulub, tathhirul qulub, tazkiyatun nafas, membangun karakter, membangun akhlakul karimah. Paham boten? Ayo wong Tegalurung sing akur, akhlaknya bagus berarti. Akur kan? Alhamdulillah ya. Al-muslimu, ini hadis niki. Qala Rasulullah SAW, al-muslimu man salima akhuhu min yadihi wa lisanih. Singar wong Islam, orang yang sekitarnya, tetangganya merasa aman. Kula meneng Tegalurung misalkan. Kula meneng Tegalurung, kene lah. Suang sekitar gitu tetangga merasa aman, tentrem. Anak kulaku, karena kula wong Islam. Tapi lamun kula manjing Tegalurung, meneng Tegalurung, menyebabkan sekitar tetangga resah, khawatir, takut, ngeri, wedi kalau wong ki meneng Tegalurung. Berarti saya bukan orang Islam. Al-muslimu man salima akhuhu min yadi wa lisani. Paham betul? Kula contoh kula contoh sama-sama. Kula misalkan meneng Tegalurung, toli wong Tegalurung sekitar tangga kula wedi, khawatir, deg-degan belum bisa turu lali anak kula meneng Tegalurung wedi, berarti saya bukan orang Islam. Tapi lamun kula meneng Tegalurung toli tetangga seneng, malah seneng ada anak kula meneng kene malah seneng.
malah menjadi akur solid, malah saling gotong royong, saling menyapa, saling riungan, hubungan bareng-bareng. Berarti saya orang Islam. Paham betul? Kanjeng Nabi Muhammad membangun akhlaknya orang Arab yang tadinya jahiliyah, biadab, dibangun oleh Kanjeng Nabi menjadi akhlaknya mulia. Dulu ya, Arab dulu bukan Arab sekarang udah bodoh lagi wis. Bangkrut lagi akhlaknya sudah sekarang ini. Yang tadinya jahiliyah menjadi berakhlak. Kenapa sukses? Kanjeng Nabi sukses membangun masyarakat berakhlak. Kenapa? Karena diberi contoh oleh Kanjeng Nabi. Sekarang banyak sekali program gagal karena tidak diberi contoh oleh yang ngasih program. Paham betul? Kanjeng Nabi dua sifat sing wajib pira? Papat. Nomor 1, sidik. Nomor 2, nomor 3, nomor 5. Udah pinter-pinter Masya Allah. Kanjeng Nabi wajib bersifat sidik, jujur. Ya Kanjeng Nabi suci beli duduk Nabi, beli kudu jujur. Mokoten. Kanjeng Nabi sing wajib jujur. Reyang mah ya apa reyang. Kita sih dudu Nabi ya beli kudu jujur. Ngoten. Begitu. Ya Allah. Kanjeng Nabi wajib bersifat jujur. Itu artinya memberi contoh umatnya pun harus jujur. Wong Tegalurung harus jujur. Bersifat sidik. Tidak ada sifat sidik, sifat jujur. Bangkrut negara Indonesia ini. Mengapa minyak goreng tidak ada? Tidak ada sifat jujur. Mengapa korupsi terlalu berjalan terus? Sifat jujur yang enggak ada. Mengapa keadilan sangat jauh dari rakyat kecil? Orang rakyat kecil ingin mencari keadilan sangat susah. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kenapa? Tidak ada sifat jujur. Paham betul? Kenapa tersebar hoax, adu domba, namimah, ngerasani lah, hoax ngerasani, ghibah. Kenapa? Tidak ada sifat jujur. Yang lebih sifat jujur si jibes hilang, hancur Indonesia ini. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau hak kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum, kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, maka hancurlah tatanan kehidupan di langit dan di bumi. Paham betul? Oleh karena itu akhlakul karimah harus dibentuk sebelum ilmu, sebelum skill, sebelum teknologi, sebelum sains. Bakal wis pinter, akhlaknya durung beres, riben kira-kira. Tambah nemen rusak itu. Tambah pinter, kurang ajar tambah pinter. Masih mending mau bodoh, nyolong ayam. Paling nyolong gerobak. Geser patok tanah semeter, wong bodoh. Geser patok tanah semeter, wong pinter nyaplok ratusan hektar. Paham betul? Wong pinter soalnya. Oleh karena itu Quran mengatakan wa yuzakihim, dibangun akhlakul karimah, wa yu'allimuhumul kitab, baru ilmu pengetahuan. Akhlak dulu baru ilmu. Paham betul? Mari kita bangun akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada umumnya, Indramayu khususnya, wabil khusus Tegalurung. Siap? Kadang-kadang tukaran. Ya beli apa-apa, asal tidak lebih dari 3 hari. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya bangsa, martabatnya desa, enggak usah bangsa lah. Martabatnya desa
tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Nih, gak usah kaget saya ngomong gini. Yang mengangkat martabat desa ini bukan agama, tapi akhlak. Waduh, terkenal Tegalurung orangnya solid, akur, akhlaknya baik. Martabatnya keren badan, keren badan. Waduh, di desakan sih, tukaran, bukan desakan apa? Jatuh namanya, bukan badan. Tapi Tegalurung solid, akur, martabatnya keren badan namanya. Contoh yang nyata. Wong Arab, wong Irak, Afghanistan, Suria, Yaman, Libya, agamanya bener boten? Bener, agama Islam, ahli sunnah wal jamaah. Tapi perang terus solid 30 tahun. Paten-patenan pada Islamnya, pada Iraknya, pada warga negara, pada Suriah, pada Yamannya, pada Libya. Satu bangsa, perang terus sudah 1 juta lebih. Yang apa melayang, bom di mana-mana, di jalan, di kantor, di pasar, di masjid, di rumah sakit, di madrasah, lagi maulid Nabi. Presidennya dibom, dibunuh dengan bom, Burhanuddin Rabbani. Ayo panjenengan, wani dewakan maklungani Irak, Afghanistan. Wani pada Islam aku, pada Islam aku, pada ahli sunnah aku. Wani sampean. Tapi ning Jepang, orang Jepang yang agamanya enggak jelas. Orang Jepang agamanya enggak jelas. Yahudi bukan, Kristen sanes, Islam dudu, Buddha bukan, Hindu bukan, Konghucu bukan. Agama enggak terkenal, namanya Shinto, apa? Agama lokal, ken Jawa apa ya? Lamun kene kan Sunda Wiwitan, Karuhunan, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Pangestu, Subud, Parpalin, ning Losaran mana Losaran? Wong Jepang agama enggak terkenal tuh, Shinto. Tapi akhlaknya luar biasa. Tidak ada perampokan, tidak ada pembunuhan, tidak ada penjambretan, tidak ada penodongan. Hukum adil ditegakkan, hak asasi manusia, semua manusia dilindungi haknya. Kula ning Jepang, dolan shopping kali kula karo wadon. Balik sing kedutaan marani hotel mlaku karena beli ado lah 100 meter. Jam 1:30 aman, tentram, beri khawatir, beri wedi. Bengi-bengi mlaku loro bae, ya ada batur siji maning. Ayo, seneng dia ayo. Dolan ning Jepang, agamanya lebih jelas, tapi akhlaknya bagus. Karo dolan ning Irak, ning Afghanistan, ning Yaman, ning Suria, agamanya pada ahli sunnah wal jamaah malah. Dewekan bengi-bengi melakukan nih akhlakul karimah. Ayo, kira-kira wong liwat ning Tegalurung dewekan aman? Aman betul? Sepeda motor beli dikunci aman? Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Roknang. Kin ayat surat Al-Imran, buat ayat pira kalian nomornya lah. Walhasil mune begitulah. Kalau nomor-nomor saya enggak hafal. Kanjeng Nabi sawise tahun 8 Hijriah wis 8 tahun di Madinah mampu bisa masuk kota Mekah. Diikuti oleh 100.000 sahabat masuk kota Mekah. Sebelum masuk kota, malamnya nginep dulu, berkemah dulu di luar kota. Dengan menyalakan obor. Orang Mekah melihat dari atas, waduh, Muhammad besok masuk kota Mekah, habis Mekah. Habis orang Mekah. Mayat-mayat bergelimpangan, rumah-rumah dibakar. Muhammad balas dendam. Besoknya masuk kota Mekah, 100.000 loh pengikutnya Nabi Muhammad waktu itu. Ada memang sekelompok sahabat, yang mengatakan al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu bunuh kita bunuh lagi.
yang dulu nempeleng menyiksa kita siksa lagi. Dulu bunuh sahabat Yasir, bunuh Sayyidah Sumayyah, menyiksa Bilal bin Rabah, menyiksa Suhaib Ar-Rumi, Mus'ab bin Umair, semua disiksa itu. Ayo kita balas lagi. Kanjeng Nabi krungu, siapa ikut siapa? Jangan salah. Ayo ganti yel-yelnya. Al-yaum yaumul marhamah. Ayo bunyikan. Al-yaum yaumul marhamah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, silaturahim, nyambung maning seduluran. Karena semua orang Mekah itu karo Kanjeng Nabi sedulur kabeh. Suku Quraisy sama-sama satu suku. Ayo hilangkan permusuhan. Orang Mekah yang tadinya sembunyi dalam rumah, semua keluar menyalami Kanjeng Nabi. Bi abi wa ummi antal karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku. Sungguh engkau Muhammad orang mulia. Putra dari seorang ayah yang mulia. Cucu dari seorang kakek yang mulia. Kanjeng Nabi mengatakan, saya maafkan semua penduduk kota Mekah. Tidak ada balas dendam. Bisa nih kena kaikun? Bisa? Wes. Akhirnya mereka masuk Islam semua. Orang Mekah masuk Islam semua. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya kamu Muhammad congkak, sombong, kasar, takbir gitu kira-kira. Dan faddu min haulik, pasti orang Mekah lari meninggalkan kamu Muhammad. Tapi kamu ramah, kamu santun, kamu pemaaf, mereka datang semua Muhammad. Nah, oleh karena itu Muhammad kata Al-Quran, ini bakal Quran merintahkan Nabi Muhammad yang merintahkan Tegalurun juga diperintah. Dikira kan Nabi baik diperintah. Oleh karena itu Muhammad, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Bisa Tegalurung? Wong sing duwe salah kita maafkan. Kita lupakan masa-masa lalu. Marhamah dari siji manik silaturahim. Bisa? Nah, wis. Wastaghfir lahum, Muhammad mintakan pada Allah maghfirah, ampunan. Jaruk bahasa Tegalurungnya, jaruk nang pangapura wis lah. Jaruk nang pangapura wong-wongku karo Gusti Allah. Ya Allah, muga-muga sing musuhi kula bengen dosae dimaafkan. Saged? Iki temenan kok gemuyu ya kok terus. Ya Allah, orang yang kemarin menyakiti saya maafkan. Dan mudah-mudahan engkau maafkan ya Allah dosa mereka. Saged? Awas ya Bapak bisa awas. Blibung semono siji maning wasyawirhum fil amr. Coba. Muhammad, orang Mekah yang dulu musuh kamu, sekarang sudah masuk Islam, ayo ajak musyawarah menatap masa depan bersama. Pak Jokowi saingan karo Pak Prabowo. Pak Jokowi menang, Prabowo jadikan Menteri Pertahanan. Sandiaga Uno dijadikan Menteri Pariwisata. Wong Tegalurung bisa ikun? Aja gemuyan. Sing wingi-wingi wis pragat. Ke depan harus bersama lagi musyawarah bareng-bareng musyawarah ngoten nggih. Pak Jokowi itu saingan karo Pak Prabowo kayak apa panasnya kemarin Pilpres itu. Pak Jokowi menang, Prabowo jadi menteri dirangkul, Sandiaga Uno jadi menteri dirangkul, selesai masalah. Saged mboten Tegalurung kae pun. Aja gemuyu temenan ditakon temenan, saged mboten? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sawise akur, sawise solid, ayo azam, niat, bikin agenda, bikin program. Masa depan Tegalurung harus kita bangun dengan sebaik-baiknya. Dengan tawakal kepada Allah. Paham mboten? Niki namanya membangun umat yang keren. Ayo silaturahim kita perkuat kembali. Apalagi pada ahli sunnah, pada nahdiyin. Ayo. Dengan cara-cara yang sudah kita lakukan. Maulid Nabi. Ini maulid Nabi mungkin bakal bengi Jum'ah. Baca berjanji, maca. Nah, itu salah satu media silaturahim.
Sing mau beli akur ketemu Maulid Nabi, gelem ora gelem salaman. Priben kabare? Gitu. Gelem ora gelem. Anak lahiran, akekah macam Maulid Nabi. Ada kematian macam tahlilan. Ada syukuran rumah selesai, bangun rumah selesai, baca Maulid Nabi. Ada lulus, anaknya lulus, naik pangkat atau lulus lah, atau rezekinya panennya jadi, baca Maulid Nabi. Salaman mboten? Nah, gampang tuh. Itu merupakan media silaturahim. Dengan ikhlas, dengan tulus, datang lahir dari budaya yang mulia, akhlak yang mulia, bukan diperintah, bukan dipaksa. Kita bertemu dalam acara-acara Maulid Nabi sehingga memperkuat silaturahim satu sama lain. Ana sing ngomong ning Jakarta tapi ini kan Sri Lanka. Maulid Nabi ku bid'ah. Langka juga bisa langka ngomong langka. Mas, Maulid Nabi ku isiye ngalem-ngalem muji-muji ning Kanjeng Nabi isiye. Dari janji ku isiye ku muji-muji Kanjeng. Sing awit zaman Kanjeng Nabi masih urip, kathah sahabat muji Kanjeng Nabi enggak dilarang walaupun enggak diperintah. Kanjeng Nabi enggak merintah, ayo pujilah saya, enggak. Tapi ketika ada orang muji, enggak melarang. Banyak Siti Sofiyah binti Abdul Muthalib, sahabat Hasan bin Thabit, Ali, sahabat Ali memujikan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diam, enggak melarang. Ada lagi yang paling terkenal, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Wah, ngelu caranya wis. Biasanya solikin biasanya. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Datang. Kanjeng Nabi lagi di depan para sahabatnya tuh habis sholat subuh. Datang Ka'ab muji-muji Kanjeng Nabi setinggi langit. Innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu inda liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhum min nasi dauda fil hijasarabi bidun sawabihu qad syukat la halaku ka'annaha halakul qaf'ai majdulu la yafrahuna idha. Wah, panjang lah pokoknya. Orang ini memuji, engkau orang hebat, engkau orang mulia, engkau sukses. Datang dari suku Mekah, suku Quraisy dari kota Mekah, diikuti oleh para sahabat yang gagah perkasa, berhati mulia. Engkau berhasil berjuang. Kanjeng Nabi mboten larang, jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh. Malah Kanjeng Nabi memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Kanjeng Nabi lagi kemulan selimut lurik-lurik. Madein Cina yang pasar 150.000 lah. Sing go spray ka, lurik-lurik ka. Kanjeng Nabi senang mendengarkan pujian. Malah ngasih hadiah selimut sing bergaris-garis. Selimut bergaris-garis bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos batoniyah. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabrak. Batainuha selimut polos. Kalau selimut lurik-lurik apa? Sapa sing beli percaya, wong Tegalurun beli percaya, mangga lunga karo kula ning Turki, Istanbul, manjing museum Topkapi. Masih ada burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab setelah memuji-muji Rasulullah. Masih wonten. Kula sing papat mana? Ayo karo kula makan tuh, tiket itu dewek. Masih wonten. Bukti bahwa Maulid Nabi terjadi. Muji-muji Kanjeng Nabi dulu terjadi itu. Masih wonten tuh burdanya disimpan di Turki itu. Paham betul? Nah, burdah itu kata sampai patang jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Sing terkenal ning Dermayun Indonesia bu apal beliau Tegalurungnya. Burdah karangannya Syekh Muhammad Al-Busiri.
Amin tadakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idhu. Berapal ya? Sing hafal apa ya? Wa mali ainaika in qultafu fahamata wa mali qalbika in qultastafik yahimi ayah sabus sobuan nal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Artinya amin tadakuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis terus menerus sampai air matamu bercampur darah? Apakah kamu sedang kangen rindu pada pacarmu yang ada di desa Dhi Salam? Atau engkau teringat angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa hatimu resah, gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering? Kamu pasti lagi mabuk cinta, pasti lagi kangen seseorang. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ya laimi fil hawal udriyi ma'ziratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Naam, memang benar saya sedang rindu, saya sedang kangen pada seorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kamu akan memakluminya. Siapa sih yang sedang kamu rindukan sampai kamu nangis bercampur darah? Gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering. Yang sedang ku kangeni, yang sedang ku rindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini Wal Fariqaini Min Urbin wa min Ajami. Nabiyunal Amirun Nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Yang sedang ku kangeni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut. Dialah Sayyidul thaqalain al-insi wal jin. Dialah Sayyidul arabi wal ajam. Dialah Sayyidul alamid dunya wal akhirah. Dan dia seorang kekasih yang kuharapkan pertolongannya. Siapa itu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Adnan bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nakhur bin Sharuh bin Arhu bin Falid bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi jelas meten. Leluhur sampean jelas meten. Coba sebut tentang 10. Ayo. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul
amjada saunan lismihi taraku sifah hafalam yusibuhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad. Hafizul ilah karamatul Muhammad abahu. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarakus sifah. Leluhurnya Nabi Muhammad min Adam, dari Nabi Adam sampai bapak dan ibunya, tarakus sifah, tidak pernah berbuat zina. Leluhur Kanjeng Nabi dari Adam sampai bapak dan ibunya tidak ada yang berbuat zina. Leluhur sampean dijamin ditakoni meneng bae. Leluhur sampean dijamin Abdillah Nur Muhammad mengalir saratun saro nurun nubuwah. Nur Muhammad mengalir dari Nabi Adam sampai ke kakeknya Abdul Muthalib, mukanya terang benderang bersinar. Kemudian pindah ke putranya Abdullah, mukanya terang benderang. Masuk ke rahimnya Siti Aminah, kemudian lahir Nabi Muhammad. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Nabi Muhammad dilahirkan sujud. Anak beli bocah yang 3 lurung lahir sujud. Sajidan syakiron hamidan ka'annul badru, bagaikan rembulan. Abu Lahab pamannya dari kejauhan melihat di kamarnya Aminah kok terang benderang, ada apa ya? Memerintahkan budaknya perempuan namanya Thuwaibah. Coba Thuwaibah, ada apa di rumahnya Aminah kok terang benderang tuh? Heran saya. Datang Thuwaibah, Aminah melahirkan laki-laki. Terang benderang. Oh, kalau gitu Thuwaibah, kamu saya bebaskan dari perbudakan. Jadi Thuwaibah budak dimerdekakan karena Abu Lahab gembira dengan lahirnya Muhammad SAW. Walaupun Abu Lahab nantinya nggak masuk Islam, waktu lahir sangat hormat, sangat gembira, bersinar terang benderang kamarnya Aminah itu karena lahirnya Nabi Muhammad. Percaya silahkan, nggak apa-apa. Percaya mboten Kanjeng Nabi saged nulungi kita. Aduh ya Allah, mau aja percaya lah jadi omongnya ya. Lamun sampean kabeh jang mboten percaya, alhamdulillah, special for me. Biar yang dapat syafaat saya saja. Jadi kan nggak percaya nggak usah. Jadi yang tidak percaya tidak akan mendapat syafaat Rasulullah. Yang percaya pasti mendapat syafaat Rasulullah. Silakan nggak percaya silakan, nggak apa-apa. Jika Rasulullah kalau nggak percaya terus rugi gitu, bangkrut Rasulullah. Enggak. Suatu ketika ada suku Mudor. Seluruh suku itu, suku Mudor, kecamatan lah gampang lah. Kecamatan Mudor wis gampangane. Mencaci maki Nabi Muhammad kabeh. Muhammad Majnun, Muhammad tukang sihir, Muhammad dukun, Muhammad suka ngigau. Baca Quran dianggapnya ngigau, ngelantur lah. Akhirnya Nabi Muhammad nyupatani. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, mudah-mudahan suku Mudor ditimpa hari-hari atau tahun-tahun seperti tahun Nabi Yusuf. Zaman Nabi Yusuf paceklik 7 tahun. Betul. Suku Mudor krisis air, krisis pangan 7 tahun. Gak ada pangan, gak ada gandum, gak ada jagung. Akhirnya terpaksa datang ke Madinah. Dipimpin oleh kepala rombongannya kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasa mencaci maki datang ke sini. Ada apa ini? Ada apa kamu sekalian datang ke sini? Ada maksud apa? Kan jadi tanya, ada maksud apa kamu datang ke sini? Jawabnya, yang jawab pemimpin sukunya Labid bin Robi'ah. Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha
لسبع سنين واقفين على محلي أتيناك والعذراء تدمي لثاتها وقد ذاهلت أم الصبي عن الطفل والقى بكفيه الشجاع استكانات من الجوع سمتا ما يمر وما يحلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفصل فأنت لدنيانا وأنت لديننا تؤمل للدنيا وللآخر الفصل لنا منك في يوم الحساب شفاعات تزحزح عنا والشفاعة في الأهل. Dengarkan nih. Ada apa kamu kemari? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyah litarhamana. Kami datang kepadamu Muhammad agar engkau merahmati kami. Tarhamana, agar engkau memberi rahmat pada kami. Ini orang minta rahmat sama siapa? Minta rahmat sama siapa orang ini? Kanjeng Nabi tidak melarang. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik, sesat. Minta rahmat sama Allah, gak boleh sama saya. Enggak tuh. Paham betul? Maksud dongeng saya paham betul? Orang ini minta tolong pada Kanjeng Nabi supaya mendapat rahmat dari Kanjeng Nabi. Enggak dilarang. Berarti tawasul itu Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena tidak minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya ditinggal karena gak keluar air susunya. Pemuda yang gagah perkasa sekarang lemah lunglai karena kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan. Wala syai'am mimma ya'kulun nasu indana siwal handol. Gak bisa yang kami makan. Gak ada yang kami makan kecuali handol, rumput di padang pasir. Fantali dini antali dunyana. Engkau harapanku urusan dunia dan urusan agama. Dan lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Pertolonganmu sangat kami tunggu, sangat kami harapkan. Kanjeng Nabi jangankan melarang, malah Kanjeng Nabi berdoa pada Allah. Allahumma skihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan ke suku Mudar, hujan bawa berkah, jangan hujan bawa malapetaka. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Percaya boten? Jadi mengadakan Maulid Nabi itu sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3 ya. Sunnah qauliyah, sabdanya Kanjeng Nabi, namanya sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah, perilakunya Kanjeng Nabi. Ada lagi yang ngomong bukan Kanjeng Nabi, yang lakoni bukan Kanjeng Nabi, tapi oleh Kanjeng Nabi dibenarkan. Itu namanya sunnah takririyah. Tawassul karo Kanjeng Nabi sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Takririyah. Percaya mangga. Boten apa-apa. Dikira kalau nggak percaya sama saya terus bangkrut gitu. Enggak. Silakan percaya, silakan. Enggak apa-apa. Enggak akan dipaksa, enggak akan didorong-dorong. Terserah panjenengan. Percaya Kanjeng Nabi bisa nulungnya atau enggak? Percaya boten? Boten percaya, boten apa-apa. Pulang boten rugi boten. Tapi insya Allah ahli sunnah wal jamaah semuanya percaya bahwa Kanjeng Nabi itu adalah sahibus syafa'ah. Kanjeng Nabi adalah sahibus syafa'ah. Terakhir, akhlaknya Rasulullah, pesan-pesan datang kita semua agar kita rukun, kompak, solid. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Wong mukmin kabeh sedulur. Kabeh wong mukmin semua saudara. Maka baik-baiklah kamu sekalian di antara saudara-saudara kamu satu sama lain. Ayo sing kompak, sing akur, sing rukun. Musuh wong Islam, wong Yahudi ngarep-ngarep wong Islam tukaran. Wong Yahudi seneng deleng wong duduk galurung duduk. Deleng wong Arab tukaran seneng Yahudi ku. Bagaimana kita mau maju, mau bergerak, mau keren, mau bermartabat, tukaran karpe dewek. Paham betul? Mari kita bangun Tegalurung, pendidikannya maju, akhlaknya maju, kesehatan maju, kesehatan lingkungan bersih, halamannya bersih, sungainya bersih, jalannya bersih. Ayo semuanya,
Gak ada penyakit menular Tegalurum, bebas dari COVID, bebas dari kolera, bebas dari cacar monyet. Namanya keren namanya. Rata-rata pemudanya sarjana, rata-rata punya rumah 2 lantai, mobilnya rata-rata Avanza. Dudu amin, dudu donga dudu. Dudu masalah amin dudu. Ayo kita jalankan ngoten nggih. Ayo kita berjuang membangun Tegalurum, masyarakatnya beriman, beribadah, berakhlak, cerdas, berpendidikan, sejahtera, sugih, cukup, mampu biayain anaknya sekolah, mampu bangun masjid, bangun madrasah, mampu pergi haji. Kan udah dengan duit dari haji itu. Ayo kerja si wakil. Yang ingin masuk tarekot, mangga. Masuk tarekot, mangga. Melu benda kerep, tak melu buntet, tak melu pundi. Mangga tarekot, mangga. Tapi malamnya dikir, siangnya kerja. Wirid sing rajin, lulu duit sing. Nah iya. Bengi-bengi wirid, pirang ewu tah, tasbih muter. Mangga. Tapi esok tetap lulu duit. Yang halal. Rezeki yang halal. Kanggo lunga haji. Kanggo bangun masjid. Kanggo membangun Tegalurum. Mangga tarekot mangga, tapi tetap lulu duit sing rajin. Wonten nggih. Nah, cekap semanten mawon, muga-muga wonten manfaatipun. Kula nyuwun pangapunten kalau ada perkataan yang tidak berkenan, mangga baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil fariju bil qurab wa tuqadda bil hawaij wa tunabil ghaib wa husna khatim istasqal humam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adhi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له فرحة بديع السماوات والأرض أن توفقنا وأولادنا بالأعمال الصالحة وأن تحفظنا وأولادنا من المحن والفتن وأن تجعل لنا فرجا ومخرجا إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجل أجل وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجالنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله رب يسر ولا تعسر رب أتمنا بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين والله المكرم في الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dimohon kepada panitia dan pemangku desa untuk foto bersama. Silahkan pemangku desa dan panitia untuk pemotretan bersama.
Untuk sudah selesai pemotretan untuk MWC Balongan, mohon untuk bisa berkenan berfoto bersama dengan Buya Besai. Pemotretan untuk seluruh MWC, pengurus MWC Balongan, untuk diberi berkesempatan untuk ya. Selanjutnya dari Patayat bersiap-siap. Dari Patayat bareng baik. Oh iya, iya, silahkan. Ya. Setelah Patayat nanti tamu undangan untuk Patayat dan MWCNU, setelah PTT Patayat PT MWCNU lalu disusul dengan para undangan untuk berkenan berfoto bersama. MBC untuk foto bersama. Sudah, silahkan untuk Fatayat disusul dengan para undangan untuk menaiki mimbar. Ya, dimohon untuk mohon maaf beliau Buya Haji Said Akil Sirot untuk tidak untuk istirahat. Jadi bagi undangan untuk tidak berfoto bersama. Ya, bisa. Ya, khusus Pamong, cepat khusus Pamong naik. Khusus Pamong naik Pamong. Cepat Pamong. Ini beliau mau istirahat, dipercepat. Stop yang itu sekarang sudah terakhir Pamong naik Pamong semua. Yang sudah turun beliau mau istirahat. Satu, dua, tiga, ya sudah, jangan lama-lama. Langsung dari Pamong Desa cepet-cepet. Oh, selesai. Dah.
Terima kasih Buya Kiai Haji Said Aib bin Sarot telah berkenan berfoto bersama. Mohon untuk banser mengamankan, Buya mau istirahat, tidak ada salaman. Cukup ya. Masuk apa? Kami umumkan kepada hadirin bahwa nanti besok ada haul di Pondok Pesantren Kempek yang akan dihadiri oleh Gus Baha. Sekali lagi besok di Pondok Pesantren Kempek akan mengadakan haul dihadiri oleh Gus Baha. Untuk yang berkenan untuk menghadiri dipersilahkan.